Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan terus semangat untuk menuntut ilmu. Ya, jangan pernah lelah untuk menuntut ilmu karena ada kata-kata motivasi yang bilang jika kalian tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kalian harus sanggup menahan pahitnya kebodohan. Seperti itu ya. Jadi jangan pernah lelah untuk mencari ilmu. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat positif. Ya, jadi ketika SD pun kalian sudah belajar tentang bilangan berpangkat ya. Jadi hari ini kita akan ulangi lagi materi bilangan berpangkat positif. Misalkan ada A pangkat N. Ini dibacanya A pangkat N gitu ya. Artinya A ini akan dikali dengan si A-nya lagi. Nah, akan ada sebanyak N, sebanyak pangkatnya. Contoh, misalkan ada 2 pangkat 4 ya. Artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 gitu, 16. Bukan 2 kali 4 ya, bukan 8. Contoh selanjutnya 3 pangkat 3. Nah, kalau 3 pangkat 3 berapa? Hati-hati nih, di sini sering banget terjadi 3 pangkat 3, 9 Pak. Nah, padahal bukan 9. Sering terjadi kekeliruan di sini. Harusnya 3 kali 3 kali 3. Jadi 27. Gitu ya. Jadi kalau bilangan pangkat harus dikali sebanyak pangkatnya, bukan bilangannya dikali dengan pangkatnya. Bukan seperti itu. Oke, next kita masuk ke cara mengubah bilangan desimal ke bilangan berpangkat. Kita lihat dulu gambar berikut ini. Di sini disebutkan bilangan desimalnya 59.049. Kita jadikan bilangan berpangkat. Bilangan berpangkatnya itu 3 pangkat 10 ya. Nah, kemudian yang kedua 30.517.578.125 dijadikan bilangan berpangkat menjadi 5 pangkat 15. Kemudian ada 1 juta. 1 juta dijadikan bilangan berpangkat itu menjadi 10 pangkat 6. Ya, karena nolnya ada 6. Kalau nolnya ada 2, 100 berarti 10 pangkat 2. Kemudian yang terakhir 8 juta. Tadi kan sejuta itu 10 pangkat 6 ya. Nah, karena 8 juta tinggal dikalikan 8 aja. 8 dikali 10 pangkat 6 gitu. Oke, selanjutnya kita akan cari tahu gimana sih caranya supaya bisa merubah bilangan desimal ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Kita ambil contohnya 648. Nah, kita diminta untuk mengubah bilangan 648 ini ke dalam bentuk pangkat. Gimana caranya? Caranya dengan pemfaktoran. Ya, faktor bilangan. Waktu itu kita pernah belajar bagaimana caranya kita bagi dengan bilangan prima. Ya, bilangan prima yang pertama kita bagi dengan 2. Dibagi 2 324. Nah, masih bisa dibagi 2 lagi nih. Ya, masih bisa dibagi 2 lagi. 162. Masih bisa dibagi 2? Masih ya? Dibagi 2 81. Nah, kemudian masih bisa dibagi 2 nggak? Bilangan ganjil tidak akan bisa dibagi 2, tidak akan bulat gitu ya. Jadi kita lanjut ke bilangan prima selanjutnya. 3, 81 bisa dibagi 3? Bisa ya. Hasilnya 27. Kemudian dibagi 3 lagi. 9 dibagi 3 lagi, 3 dibagi 3 lagi. Nah, ketika sudah menghasilkan 1 sudah cukup. Jadi 648 ini ketika dijadikan bilangan pangkat, kita lihat nih, ada berapa sih 2-nya? 1, 2, 3. Ya, berarti dia akan menjadi 2 pangkat 3. Kemudian 3-nya ada berapa? 1, 2,
3, 4. 3-nya ada 4. Berarti dikali dengan 3 pangkat 4. Begini hasilnya. Oke, sampai sini dulu materi hari ini. Mudah-mudahan yang kita pelajari bermanfaat untuk kita ke depannya. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.